Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Hari ini saudaraku kita akan masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru. Yang berjudul Covenant of Greatness. Baru saja saudara, minggu lalu kita menyelesaikan UC. Berapa banyak di tempat ini yang ikut UC? Boleh lambaikan tangan saudara. Oh, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Gereja kita diberikan satu tema UC, Becoming a Great Nation. Saya percaya saudaraku firman di bulan Juli ini adalah kelanjutan, justru berkesinambungan dengan tema yang Tuhan berikan selama UC. Covenant of Greatness. Dan di bagian yang pertama ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul When Calling Meet Destiny. Ketika panggilan itu bertemu, berjumpa dengan tujuan ilahi Tuhan. Bolehkah saya memulai dengan establish satu understanding ini Bapak Ibu? Saudara dipanggil untuk menjadi besar. Sadarkah saudara ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu? Saya tidak dengar amin paling keras dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yes, ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Saya akan memulai dengan membacakan buat saudara dari Kejadian pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Bolehkah saudara bantu saya baca ayat ini? Boleh ya? Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, ayat ketiga kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua dengan suara keras 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Sama-sama ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aminnya boleh yang paling keras. Ayat yang baru saja saudara baca ini, saudaraku, sesungguhnya adalah satu momen di mana nenek moyang saudara dan saya, yaitu Abraham, berjumpa with the great God. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang besar ini, dia menerima yang namanya Covenant of Greatness. Perjanjian hidup besar, saudaraku. Itu sebabnya saya ingin membawa sekali lagi, yuk kita lihat. Apa sih isi Covenant of Greatness ini? Kalau saudara tadi baca di ayatnya yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Setujukah saudara kalau saya katakan dia akan membuat engkau besar? Izinkan hari ini saya memperkatakan atas hidupmu, engkau tidak bisa jadi kecil. Izinkan saya memperkatakan atas hidupmu, engkau tidak bisa jadi orang biasa-biasa. Saya perkatakan engkau jadi besar. Dan ayat yang kedua ini juga mengatakan saudaraku bahwa aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dengan kata lain, He is for you. He is not against you. Hari ini seperti apapun kondisimu, saya harus mengatakan kepada saudara, He is for you. Dia memberkati engkau, saya perkatakan atas keluargamu, keluargamu diberkati Tuhan. Tangannya dikedangkan atas kehidupanmu. Dia memberkati bisnismu,
apa yang dikerjakan tanganmu ini dibuatnya berhasil. Kadang banyak orang Kristen, saudara, saya menemukan malu-malu, takut-takut kalau jadi terkenal. Kalau enggak hati-hati malah dikira sombong. Kalau kepengen jadi terkenal. Tapi in fact saya harus mengatakan kepada saudara, Tuhan loh yang kepengen membuat engkau terkenal. Aminnya yang paling keras. Tuhan loh yang kepengen bahkan berkata, aku akan membuat namamu masyhur. Saya akan melihat dari tempat-tempat ini, apa yang kau kerjakan di bidangmu, engkau terkenal. Dari apa yang engkau kerjakan, engkau terkenal. Kalau ada YouTuber di tempat ini, jadilah YouTuber terkenal. Kenapa? Karena Tuhan mau memberkati engkau. And yes, bukan hanya engkau diberkati, but you shall be a blessing. Dalam hidupmu engkau harus jadi berkat. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan hidup untuk diri kita sendiri, but yes, di keluargamu kau jadi berkat. Di gereja engkau jadi berkat. Di tempat kerjamu engkau jadi berkat. Di kelompok selmu engkau jadi berkat. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Loh, jangan sungkan ngomong seperti itu loh, saudara. Kenapa sungkan? Ini rencananya Tuhan kok. Yes, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Loh, memang itu yang Tuhan ngomong. Melalui engkau, semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Saya berdoa hari ini ya saudara, ada orang-orang yang bisa menerima firman ini as is. Senggol kiri kanan, tolong jangan didiskon. Just because of your situation, hanya karena apa yang kau lihat di depan matamu, jangan diskon rencana Tuhan atas hidupmu. Aminnya sekali lagi boleh yang paling keras. Kabar baiknya saudaraku, firman ini bukan hanya untuk Abraham. Kabar baiknya Galatia 3 ayatnya yang ke-29, yuk saya bacakan buat saudara. Jika kamu adalah milik Kristus, berapa banyak di tempat ini yang adalah milik Kristus? Sampaikan tangan saudara tinggi-tinggi, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Setujukah dengan saudara artinya ayat ini untuk saudara? Yes. Jika kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Artinya kamu berhak menerima janji Allah. Covenant of greatness bukan hanya untuk Abraham. Covenant of greatness adalah untuk Abraham dan keturunannya. Hari ini saya berjumpa dengan keturunan Abraham. Artinya engkau berhak menerima janji Tuhan. Sekali lagi aminnya boleh yang paling keras. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. In case ada sebagian dari saudara yang berkata, Pastor, siapalah saya ini? Mana bisa di-compare dengan Bapak Abraham? In case ada di antara saudara yang saudara berkata, kami ini kan cuma debu, Pastor. Kami orang kecil, Pastor. Apa bisa? Izinkan saya menarik saudara, membawa saudara bahwa pada saat Abraham dipanggil oleh Tuhan, he was a nobody. Saudara harus tahu loh, he was a nobody. Bukan hanya he was a nobody, pada saat Abraham dipanggil Tuhan, Abraham bahkan berasal dari keluarga penyembah berhala.
How do you know, Pastor? Yes, ada ayatnya. Yuk kita buka. Yesaya pasalnya yang ke-24, ayatnya yang kedua. Lihat ini saudaraku, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu. Siapa saudaraku? Yakni Terah. Siapa Terah? Ada yang tahu Terah? Multimedia ayatnya boleh lebih cepat mengikuti. Terah adalah ayah Abraham dan ayah Nahor. Siapa Terah dan Nahor saudaraku? Mereka adalah keluarga Abraham dan ayat ini mengatakan mereka beribadah kepada Allah lain. Artinya saudaraku, boleh enggak saya ambil ayat ini dan saya katakan seperti ini? Kalau Tuhan sanggup mengerjakan itu di dalam keadaan Abraham, maka dia sanggup mengerjakan itu atas hidupmu. Kalau Tuhan sanggup menggenapi janjinya di dalam situasi dan keadaan Abraham, maka saya rasa tidak terlalu sulit buat Tuhan untuk menggenapinya atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Pastor, what is your point? Again and again, ketika saudara membaca di dalam Alkitab, saya ingin saudara melihat, yes, Tuhan mau engkau jadi besar. Bukan hanya ini ayat ini saja saudaraku, satu ayat ini saja saudara menemukan dia membuat covenant. Kalau saudara baca di dalam Ulangan, yuk kita lihat. Pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-19. Ia pun mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Saudara bisa melihat enggak? Sekali lagi dia ngomong, yes dia mau angkat engkau. Kalau dia mau angkat engkau, berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, artinya dia akan membuat engkau berhasil. Tapi bukan hanya berhasil, dia mau membuat engkau terpuji, ternama, terhormat. Engkau berhasil bukan karena melakukan hal-hal yang buruk. Tapi engkau berhasil karena melakukan hal-hal yang terpuji. Once again diulang lagi dia mau engkau ternama. Apa artinya ternama? Terkenal. Termasyur. Yes, dia mau engkau bukan jadi biasa-biasa. Tapi bukan terkenal karena sensasi. Aminnya yang keras. Bukan terkenal karena melakukan hal-hal yang tidak baik. Terkenal karena engkau orang yang terhormat. Di lini yang engkau kerjakan, apa yang engkau kerjakan, orang bisa respect, orang angkat topi, orang menghargai. Bahkan Tuhan katakan, engkau menjadi umat kudusnya Tuhan dipisahkan. Dipisahkan dari hal-hal dunia. Orang lain mungkin boleh, engkau tidak. Tapi ada tujuan Tuhan. Karena dia mau pakai engkau jadi berkat buat banyak orang. Aminnya boleh sekali lagi yang paling keras. Again saudara, di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-13 diulang lagi. Ini kalau saudara belum nangkap ya saudaraku. Ini saudara akan melihat pengulangan yang sama again and again. Tuhan akan mengangkat engkau. Saudara dapati kesamaan dari ayat sebelumnya? Dia ngomong lagi, aku mau angkat engkau. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, keluarga Allah dengar, engkau ditentukan menjadi pemimpin. Engkau ditentukan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Tetap naik. Tetap naik.
Jangan terima filosofi dunia yang mengatakan dunia berputar, Pastor. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Halo. Saya berdoa hari ini anak-anak Tuhan berani untuk menangkap kebenaran firman lebih dari filosofi dunia. Kalau orang dunia berkata engkau sebentar di atas, sebentar di bawah. Tapi firman Tuhan mengatakan engkau akan tetap naik, bukan turun. Apa yang dimaksud tetap naik, bukan turun, Bu? Artinya kalau saat ini engkau sudah di atas, dia akan bawa engkau from glory to glory to another glory. Jadi posisimu saat ini belum akhir. Dari posisimu saat ini, dia mau bawa engkau naik lagi, terus naik, bukan turun. Tapi masalahnya ada syaratnya tuh Bapak Ibu. Sampai di titik itu semua amin. Wow, senang saudaraku. Tapi ayat ini ngomong apabila. Nah apabilanya ini seringkali dihapus saudaraku. Engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jangan hanya amin yang keras saat naik dan tidak turun. Kepala bukan ekor. Tapi ada tambahannya. Apabila engkau melakukan satu demi satu firman itu dengan setia sampai akhir. But yes, lagi saudara, saya bawa saudara, Yesaya pasalnya 49 ayatnya yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Apa yang dimaksud ayat ini saudaraku? Jika saat ini engkau sudah merasa apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu sudah cukup besar, saya harus mengatakan kepada saudara, Dia mau membuat engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Enggak cukup hanya level Jogja, enggak cukup hanya level Indonesia. Engkau akan dibawa sampai bangsa. Oh, saya berdoa, Pastor, what's your point? Pastor mau ngomong apa sih? This is my point. Sejak dari zaman dulu, zaman nenek moyangmu, ribuan, entah berapa ribu tahun yang lalu, saudaraku. Dia sudah punya keinginan dan keinginannya belum berubah sampai detik hari ini. Yaitu membuat engkau besar. Titik. Saya berdoa saudara tangkap poin ini dulu. Yes, ada rencananya yang besar atas kehidupanmu. Tangkap poin ini dulu. Kenapa Pastor? Just in case ada di antara saudara, kondisimu hari ini justru engkau ada di titik terendah dalam hidupmu. Just in case ada di antara saudara, untuk saudara dengar firman ini disampaikan, sebagian dari saudara mungkin akan ngomong sama saya, Pastor, justru keadaanku sebaliknya dari apa yang Pastor katakan. Hari ini izinkan saya mengatakan kepada saudara, sama seperti anak yang terhilang, saya harus berkata kepada saudara, itu bukan tempatmu. Kalau saat ini engkau ada di bawah, kalau saat ini engkau terpuruk dan engkau ada di titik terendah, saya harus mengatakan kepada saudara, jangan puas dengan situasimu, sadari. Ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Engkau tidak ditakdirkan untuk ada di bawah. Tempatmu bukan di bawah. Saya harus membuat saudara nangkep ini dulu.
Jangan pernah menerima situasi dan keadaanmu, ya sudahlah pastor, saya ini orang kecil, saya orang macam saya ini apa masih bisa, keadaan seperti saya ini apa ya mungkin toh pastor. Saya harus katakan kepada saudara, itu bukan tempatmu. Sama seperti anak bungsu saudaraku yang dia berkata, di rumah bapakku banyak makanan. Saya juga harus mengatakan kepada saudara, Bapakmu punya rencana yang besar atas hidupmu. Itu sebabnya bangkit dari keadaanmu, jangan terpuruk. Jangan terbiasa dengan situasi itu. Jangan accepting. Jangan menerima keadaanmu dan berkata, pastor daripada saya terima janji itu dan saya kecewa. Daripada muluk-muluk pastor. Daripada malah nanti akhirnya saya justru malah terpuruk lebih dalam lagi. Ya sudahlah pastor, saya terima saja keadaan saya ini. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada setiap saudara di dalam semua keadaan saudara. The same thing Tuhan panggil Abraham dalam keadaannya. He is calling you. Sama seperti anak yang terhilang. Lari kepada bapak. Pulang kepada bapak. Minta pertolongan Bapak. Izinkan Bapak memulihkan satu persatu kehidupanmu. Sekali lagi aminnya boleh yang paling keras. Dijadikan atas hidupmu. In case ada sebagian di antara saudara ya, bahkan saudara berkata, pastor, my life was okay. Saya baik-baik kok, keadaan saya oke kok, saya seperti ini oke kok. Boleh enggak Pak saya katakan, saya bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu. Tapi boleh enggak I give you a challenge. Tuhan enggak hanya panggil engkau untuk jadi oke. From good to great. Dia panggil engkau untuk jadi besar. Karena saya tahu ada banyak orang Kristen yang berkata, pastor, udahlah pastor, enggak usah aneh-aneh. Enggak usah ambisius, enggak usah bangun yang besar-besar. Buat apa? Hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, kenapa kita harus membangun besar? Karena itu yang Tuhan mau atas hidupmu. Tuhan yang besar, Bapak yang besar, punya rencana yang besar atas setiap anak-anaknya. Supaya saudara bisa memahami ya. Pada saat Tuhan memanggil Abraham, his condition was okay. Abraham bukan berasal dari keluarga miskin, maafkan saudaraku. So his condition was okay. Abraham bisa memilih untuk tinggal di kampung halamannya yang nyaman. Abraham bisa memilih untuk tinggal di tengah-tengah kaumnya and everything is okay. Tapi the moment dia berjumpa dengan the great God. Saya berdoa hari ini engkau berjumpa with the great God. The moment dia bertemu dengan Tuhan yang besar ini, Tuhan ini menawarkan a covenant of greatness. Momen di mana Tuhan, Abraham menerima tawaran yang dari Tuhan, hidupnya berubah. The journey began. Abraham yang seharusnya orang baik-baik, tinggal di tempat yang baik, hidup dengan keluarga yang lebih daripada cukup saudaraku, lebih dari mampu saudara. Tapi pada saat itu Tuhan tarik Abraham, Tuhan bawa ke negeri dan ke tempat yang bahkan Abraham tidak mengerti.
Does it sounds familiar, saudara? Buat saudara yang berkata, Pastor, saya mau, tapi bagaimana caranya? Saya nggak tahu what to do. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah saudara menemukan Abraham juga sama? Tuhan nggak kasih dia peta. Tuhan nggak kasih caranya dari A sampai Z. Enggak. Tuhan berikan janji. Satu firman. Tapi berapa banyak firman minggu lalu dari saudara yang sepakat dengan saya. Bukankah itulah yang dibutuhkan untuk rencananya digenapi? Iman. 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 Dan dengar ini saudaraku. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. That's all you need. Satu ketaatan Abraham membawanya pada a bigger revelation. Pembukaan yang lebih besar. Di situ tiba-tiba saudara Abraham berjumpa dengan Firaun. Di situ tiba-tiba Tuhan pakai Firaun memberkati Abraham dengan begitu banyaknya pemberian. Di situ tiba-tiba Tuhan pakai Abraham untuk melatih orang-orangnya menjadi pasukan tentara sampai dia menyelamatkan Lot. Dari situ Tuhan bawa kembali Abraham mengalahkan raja-raja dari timur, saudaraku. Senggol kiri kanan berjalan sama Tuhan itu fun. Yes, you can choose to be A-okay. Engkau bisa memilih untuk biasa-biasa. Tapi ketika engkau menerima the covenant of greatness, dia akan membawa engkau pada perjalanan untuk membawamu besar. Tiba-tiba Abraham yang tadinya tidak mengenal semuanya ini, saudaraku. Dia menggali sumur demi sumur demi sumur. Buat saudara itu terdengar biasa ya. Di Indonesia semua rumah juga punya sumur, saudara. Tapi sounds normal gitu. Tapi saudara harus tahu, notabene pada saat itu orang yang bisa sampai menemukan sumur itu apa? Prestasi yang luar biasa, saudara. Abraham tinggal di tempat yang kering kerontang, padang gurun, saudaraku. Saudara punya satu sumur, itu kaya raya. Kebayang nggak saudara punya banyak sumur, konglomerat Bapak Ibu di zaman itu. Itulah yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu. Pastor, saya hanya istri, saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Sorry saudara, that is your choice. Tapi yang saya tahu ada satu figur namanya Susana Wesley. Kalau saya menyebut kata Wesley di belakang, maka saudara mengerti yang saya maksudkan. Siapa ibu rumah tangga biasa ini? Susana Wesley adalah seorang ibu dari 19 anak. Yang anaknya 3 boleh lambaikan tangan. Saya anaknya 3, saudaraku. Yang anaknya lebih dari 3 lambaikan tangan. Ada di sini anaknya yang 19. Anak sel katanya, senggol kiri kanan katakan, berarti kita masih kalah dengan Susana. Buat saudara yang anaknya 3, anaknya 4 udah merasa, ada pastor. Ini 19 saudaraku. Dari 19 anak saudaraku, zaman itu saudara penyakit dan lain sebagainya, pengobatan masih belum secanggih saat ini ya saudaraku. Hanya 10 anak yang bertahan hidup sampai dewasa. Tapi berapa banyak yang setuju dengan saya ngurus 10 anak luar biasa saudaraku. Susana hanya ibu rumah tangga saudara. Tapi tahukah saudara, dia ibu rumah tangga yang sangat mempercayai bahwa pendidikan keagamaan, kerohanian bukan hanya tugas gereja, tapi tugasnya sebagai seorang ibu. Susana mengajarkan kepada anaknya sejak dari kecil, bahkan buku pertama yang dibaca oleh anak-anak Susana adalah Alkitab. Susana mendidik mereka untuk menghafalkan ayat.
Mengajarkan mereka untuk berdoa, senggol kiri kanan lagi. Yang tugasnya ngajarin doa harusnya saya, bukan gereja. Halo? Susana mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana mereka membaca Alkitab. Susana memberikan teladan, satu figur sosok saudaraku, dia tidak berkhotbah di gereja. Masing-masing orang dipanggil dengan cara yang berbeda. Sekalipun Susana tidak berkhotbah di gereja, tahukah saudara, dia berkhotbah di rumahnya. Bukan hanya kepada anak-anaknya saudaraku, sangki tetangganya melihat caranya berkhotbah dan mengajar anak-anaknya itu menarik. Mereka ikut di dalam persekutuan doa di rumah Susana. Hebatnya, persekutuan doa di rumah Susana, di mana Susana berkhotbah lebih penuh dari gereja yang digembalakan suaminya, saudara. Orang tertarik dengan ibu ini. Dari tangan seorang ibu rumah tangga biasa, lahir dua tokoh besar di dunia metodis, saudaraku. Namanya adalah John dan Charles Wesley. John Wesley dengan semua pengajaran-pengajaran, dengan semua penelitiannya, saudaraku, yang begitu luar biasa, saudara. Charles Wesley, pernahkah saudara mendengar lagu ini? Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Diciptakan oleh Charles Wesley, saudara. Dia seorang pencipta lagu, dia seorang yang sangat luar biasa. Baik John maupun Charles Wesley adalah dua orang yang sangat penting di dalam sejarah kekristenan. Dimulai dari seorang ibu biasa. Saya perkatakan dari ibu-ibu yang ada di tempat ini, engkau boleh ibu rumah tangga, dari tanganmu lahir anak-anak perkasa di bumi ini. Oh, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pastor, tapi saya enggak kayak pastor, saya bukan pendeta, that's okay. Kalau engkau dipanggil menjadi pendeta, ayo. Itu adalah satu panggilan yang mulia, saya percaya, katakan amin yang paling keras. Tapi kalau engkau dipanggil menjadi seorang pengusaha, saudaraku, saya itu bersyukur ya, saya itu melihat ada sesuatu yang berubah ya, saudaraku. Sangat disayangkan, di zaman itu saudara, mereka tidak memisahkan antara apa yang mereka kerjakan dengan kekristenan. Nama-nama seperti saya nggak tahu apakah saudara pernah dengar nama seperti David Green. Saya rasa saudara nggak pernah dengar. David Green ini adalah pendiri Hobby Lobby, saudaraku. Ini perusahaan furniture, perusahaan kerajinan yang paling besar yang ada di Amerika. Mungkin kalau saya ngomong gini saudara akan lebih familiar. David Green inilah yang menghidupkan kembali ORU, Oral Roberts University. Now familiar kepada saudara. Gereja kita bekerja sama dengan Oral Roberts University. Ini adalah konglomerat Kristen, saudaraku. Dia yang mendirikan Bible Museum di Washington DC. Hebatnya dari David Green ini, saudara, di dalam kehidupannya saya baca saja ya saudaraku supaya saya tidak kesalahan. Hebatnya dari David Green ini, saudaraku, dia punya satu quote yang mengatakan bahwa kehidupannya itu benar-benar didedikasikan untuk Tuhan. Bukan hanya David Green, saudara pernah dengar nama Jesse Penny enggak ya? Jesse Penny ini adalah salah satu pengusaha retail di Amerika yang cukup sangat luar biasa, saudaraku. Kalau saudara satu kali nanti pergi ke Amerika, maka saudara akan menemui ada sangat banyak toko Jesse Penny, saudara, di sana. Tetapi hebatnya dari Jesse Penny ini, saudaraku, dia punya quote, jika tidak ada Tuhan, saya tidak akan hidup hari ini. Karena Tuhan saya hidup untuk memberi dan melayani. Dia menjadi tokoh retail raksasa konglomerat di Amerika yang adalah orang yang dedicated Christian. Lalu nama-nama seperti Henry Parson Crowell.
Mungkin saudara nggak pernah dengar nama ini, tapi ada di sini yang pernah makan Quaker oatmeal nggak? Nah dialah pemilik perusahaannya, saudaraku. Nah kalau sudah saya ngomong nama ininya mungkin lebih masuk ya ke saudara yang di sini suka makan oatmeal, Quaker oatmeal ini adalah perusahaan dari Henry Parson Crowell, saudaraku. Dan hebatnya dari orang ini dia memberikan 70% keuntungan perusahaannya untuk pelayanan Injil, saudara. Orang ini mendukung penuh apa yang dikerjakan di dalam misi dan penginjilan. Dia menggabungkan etika bisnis dengan efisiensi dan iman menjadi contoh langka pengusaha sukses yang setia melayani Tuhan, saudaraku. Kalau saudara mungkin berkata, pastor, saya juga bukan seorang pengusaha, saya seorang ilmuwan. Jangan salah, saudara. Nama-nama besar ada di sini yang pernah dengar nama seperti Isaac Newton. Yang tidak diketahui banyak orang, saudara, hebatnya Isaac Newton, penemu hukum gravitasi, menulis lebih banyak tentang Alkitab dan teologi daripada tentang sains. Amazing ya, saudara. Orang-orang zaman dulu tidak memisahkan antara apa yang mereka kerjakan dengan kekristenannya. Justru mereka membawa nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadikan mereka tokoh-tokoh yang besar di zamannya, saudara. Isaac Newton mengatakan bahwa ia percaya alam semesta adalah hasil rancangan Tuhan. Dia juga berkata dalam sistem alam semesta terdapat bukti paling pasti tentang rancangan dan kehendak Tuhan. Pernah dengar nama Johannes Kepler? Saudara yang mempelajari sains ini adalah penemu hukum gerak planet, saudaraku. Johannes Kepler mengatakan ilmu pengetahuan adalah upaya untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Dia menggabungkan sains, dia berusaha untuk memahami cara Tuhan ketika dia menciptakan alam semesta. Dan imannya berkata, saya hanya sedang memikirkan pikiran Tuhan setelah Tuhan berpikir. Saya berdoa dari tempat ini, bangkit the next David Green. Orangnya masih ada sampai detik hari ini, saudaraku. Orang ini berperan sangat besar untuk menjadikan Oral Roberts University the way it is right now. Gitu. Dia memperjuangkan habis-habisan nilai-nilai kekristenan, saudaraku. Saya berdoa muncul the next ilmuwan-ilmuwan besar dari tempat ini, the next Susana Wesley dari tempat ini. Doa saya, hari ini kau bisa tangkap rema ini, engkau dipanggil untuk menjadi besar. Saya bawa saudara lanjut, bolehkah? Boleh ya? Engkau tidak hanya dipanggil besar di bumi tapi besar di surga. Amin ya yang lebih keras. Yuk kita buka Lukas yuk. Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-23 mengatakan, orang kaya itu juga mati. Ini sebuah kisah, saudaraku, tentang orang kaya lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Perhatikan kisah ini ya saudara, karena setelah ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada saudara. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Pertanyaannya dari satu ayat ini saudaraku, ada berapa tokoh yang tertulis di sini? Berapa? Oh, berarti masih mendengarkan firman, saudara. Oke, 3 tokoh. Siapa saja? Yang pertama siapa? Orang kaya. Orang kaya ini jelas-jelas kalau ditulis orang kaya berarti dia kaya. Di bumi dia kaya raya. Tetapi sayangnya Alkitab mencatat pada saat dia meninggal, dia mati, dikatakan ia menderita sengsara di alam maut. Bolehkah saya mengatakan dia kaya di bumi tapi enggak kaya di surga? Sepakat ya saudara. Lalu ada tokoh yang kedua siapakah? Lazarus.
Lazarus ini adalah seorang pengemis. Nanti kalau saudara baca kisahnya maka saudara tahu. Kalau saya bilang dia seorang pengemis tentunya saudara bisa mengerti. Berarti di dunia ini dia miskin. Karena dia pengemis saudaraku. Dia miskin di dunia ini tetapi puji Tuhannya pada saat dia meninggal, dia mati, Alkitab mencatat dia duduk di pangkuan Abraham. Berarti dia tidak kaya di bumi tapi kaya di surga. Tapi ada tokoh yang ketiga. Siapa namanya? Abraham. Tokoh yang ketiga Abraham jelas-jelas saudara bisa melihat kisahnya. Bagaimana dia menggali sumur demi sumur saudaraku. Bagaimana sampai dia diusir oleh Abimelekh. Saking Abimelekh seorang raja ketakutan. Betapa besarnya Abraham sudah diberkati Tuhan. Sampai Abimelekh berkata, sudah kamu pergi aja. Daripada nanti kita saingan. Seperti apa satu tokoh bisa menyaingi seorang raja, saudara. Dari situ saudara tahu, kalau zaman sekarang maka sudah disebut sebagai konglomerat. Maka dari ayat-ayat itu boleh nggak saya simpulkan Abraham kaya di bumi. Tapi juga kaya di surga. Hari ini saya perkatakan jadi atas hidupmu. Boleh saya dengar ini seharusnya aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Tidak cukup hanya kaya di bumi, aminnya yang paling keras. Tapi kaya di surga. Pertanyaannya sekarang, kita masuk pada bagian yang paling akhir nih. Pastor, saya juga mau. Tapi bagaimana saya bisa hidup di dalam covenant of greatness? Kayaknya yang pastor khotbahkan menyenangkan. Gak ada yang nolak. Siapa yang gak mau kaya di surga, kaya di bumi? Halo? Kalau saya tanya berapa banyak yang mau kaya di surga, kaya di bumi? Semuanya pasti angkat tangan, saudara. Pertanyaannya how? Bagaimana saya bisa masuk di dalam covenant of greatness? Gak ada cara lain, saudaraku. Saudara harus menyadari sumber greatness-nya itu dari mana. And get connected dengan sumber greatness-nya. Jangan pernah lupa itu. Masalahnya dari kita get connected-nya lain. Terus nempel saudaraku. Terus nempel kayak perangko. Ikuti terus. Belajar untuk dengar dan taat. Dengar dan taat. Banyak dengar, banyak taat. Yang masalah dari orang Kristen, saudara, you do not go to the journey. Itu masalah banyak orang Kristen. Engkau tidak connect dengan sumber greatness-nya. Siapa sumber greatness? Kita buka yuk, 2 Tawarik. 1 Tawarik, Pasalnya yang ke-29. Saya nggak tahu kalau saya nyanyikan lagu ini, saudara ada yang masih tahu lagu ini nggak ya? Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ini masih ada beberapa yang dengar ini. Berarti zaman-zaman bertobatnya mirip-mirip saya. Kalau yang muda-muda saya tanya, tahu nggak nih lagunya? Semuanya pada serempak. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran. Masih ingat ya lagunya ya saudaraku? Semuanya itu kepunyaan Tuhan, keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Kepunyaanmu lah kerajaan. Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan, kemuliaan berasal daripadamu. Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Ayat ini simple, tapi banyak yang tidak memahami ayat ini. Dia sumber segala sumber. Get connected dengan sumbernya. How, Pastor? How do I get connected? Itu sebabnya beberapa bulan yang lalu kita mengajarkan kekristenan is not just a religion. Yang sepakat katakan amin. Kekristenan is a walk with God. Perjalananmu bersama dengan Yesus. Masalahnya kalau saudara masih ingat kayaknya saya khotbahnya aja di Jogja loh itu. Saya khotbahkan ini di Jogja. Walk with Jesus. Masalahnya saudara kan gak lihat Yesus dalam posisi Yesus yang ada saat dulu saudaraku. Dia berjalan di atas muka bumi ini. Kalau saudara lihat Yesus, misalkan saudara kenal satu orang, maka saudara akan dengan mudah melihat orangnya ini suka apa sih? Saudara bisa ngomong, oh Yesus itu sukanya begini loh, oh Yesus sukanya begitu loh. Saudara bisa melihat, oh Yesus gak seneng loh kalau kamu gini, oh Yesus happy loh kalau kayak begini. But now you cannot see him anymore. So how do you know Jesus? Tapi firman-Nya berkata, firman itulah telah menjadi daging. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Maka dimulainya harus dari firman. What else? Pastor ngapain sih kita orang Kristen baca firman terus? Kalau saudara nggak baca firman, terus cara ngesingnya gimana? Cara sinkronisnya gimana firman Tuhan beberapa minggu lalu? Kalau saudara nggak sing, nggak connect frekuensinya, nggak heran kau nggak bisa dengar suara Tuhan. Itu dimulainya dari baca Alkitab. Masalahnya banyak orang Kristen skip bagian yang pertama ini. Sampai sekarang udah pelayanan juga nggak baca Alkitab. Halo? Senggol kiri kanan. Bila perlu injak kakinya. Baca Alkitabmu. How do you know God's will? Bagaimana kau bisa membedakan mana benar, mana salah? Sama seperti handphone, kalau kau mau handphone lamamu, udah punya semua kontak-kontaknya, udah punya segala sesuatunya, dengan handphone yang baru, itu harus di-sync. Cara kita nge-sync adalah firman. Lah saudara banyaknya syncnya sama YouTube. Akhirnya semua nilai-nilai YouTube itu yang masuk. Bukan nilai firman. Akhirnya, Pastor, what's wrong with me not reading the Bible? Apa sih yang terjadi kalau saya nggak baca Alkitab? So what? Lah saudara jadi nggak bisa dengar suara Tuhan. Jangan bilang so what? Dari mana saudara tahu suara Tuhan? Firman. Harus rajin dibaca tiap hari. Pada saat engkau membaca firman, ada waktunya tiba-tiba logos lompat jadi rema. Satu rema merubah hidupmu. Cara Abraham dibawa dari yang gak tahu apa-apa sampai ke tanah perjanjian. Itu dari satu rema melompat. Dia taat, dia dengar, diikutin. Masalahnya orang Kristen sekarang denger rema, amin amin, dengernya denger, gak diikutin. Ngomongnya itu kan dulu pastor. Oh itu kan mungkin ini pastor, didiskon. Saudara hanya lakukan yang saudara suka, yang gak suka, bye-bye. Yang sepakat katakan amin. Kalau saudara nggak baca firman, terus gimana kau tahu petunjuk Tuhan? Saking nggak tahu petunjuk Tuhan, akhirnya langkahnya salah, salah lagi, serba salah, salah terus. Nggak nyampe-nyampe itu ke tanah perjanjian.
Terus saudara salahin Tuhan, saudara salahin pendeta. Mana katanya? Saudara mengerti yang saya maksudkan hari ini? Senggol kiri kanan sekali lagi, again and again saya katakan kepada saudara, jangan remehkan firman Tuhan. Kekristenan begin with the word of God. Buat saudara yang jadi orang Kristen dan memang mau ngalami dibawa Tuhan besar, jangan skip yang satu ini. Kalau saudara hanya ke gereja saja, engkau boleh datang ke gereja all you like. Tapi kau tidak pernah baca firman dalam hidupmu. Jangan jadi orang Kristen atas dasar experience. Bahaya loh saudara. Hati-hati. Pastor, tapi saya ngalami kayak gini tuh. Itu dari Tuhan. No, baca Alkitabmu. Dari situ kau bisa synchronize. Itu kalau saudara, gimana cara saudara dengerin radio? Puter tuh gelombangnya? Sampai frekuensinya nyambung tuh? Kalau frekuensinya belum nyambung sepenuhnya, saudara dengar suaranya gimana? Enggak jelas tuh? Sama. Kalau saudara belum dengar suara Tuhan dengan jelas, itu frekuensinya belum sampai connect. Abraham enggak langsung dibawa besar loh Bapak Ibu, jangan salah loh. Dari satu perintahnya Tuhan, dia dengar, dia taat, dilakuin, di situ imannya timbul. Abraham gak langsung punya iman besar loh. Masih ingat gak saat dimana dia ngeluh sama Tuhan? Tuhan ngapain, Tuhan bawa aku besar ngapain dengan semuanya ini? Toh yang akan mewarisi cuman hambaku. Dari situ Tuhan bilang keluar dari tendamu, lihat ke atas, lihat bintang-bintang di langit, lihat pasir-pasir di lautan. Iman Abraham pun bertumbuh. How do you grow in your faith? Iman timbul dari pendengaran akan henggol lagi kiri kanan, baliknya lagi Alkitab. Saudara mau skip? Nggak bisa. Itu hanya akan membuat telinga saudara. Sadarkah saudara? Karena sejak kecil engkau tidak pernah dididik di dalam pembacaan Alkitab itu ya. Ketika engkau besar, it's very difficult for you untuk dengar suara Tuhan. Bersyukurlah sebagai orang tua kalau engkau mendidik anakmu sejak dari kecil mereka, didik mereka untuk membaca Alkitab. Disiplinkan mereka untuk mengerti apa rencana Tuhan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan, mana janji Tuhan, mana yang merupakan covenant, perjanjian dua arah dengan Tuhan. Kalau enggak, ketika engkau besar, it's gonna be very difficult saudara untuk dengar suara Tuhan. Akhirnya hidupmu serba salah. Engkau mengambil keputusan atas dasar cara pikirmu sendiri. Nabrak kiri, nabrak kanan. Padahal semua rambu-rambunya sudah ada kok di dalam Alkitab, udah dikasih satu persatu. Tapi karena enggak baca, saudara kan kalau bilang enggak baca merasa bersalah. Bilangnya gimana? Lah enggak tahu kok pastor. Lah gimana bisa tahu? Udah dikasih Alkitabnya aja nggak dibaca. Senggol kiri kanan lagi, masih punya Alkitab nggak? Nah loh, bahaya toh orang Kristen zaman sekarang toh. Muji Tuhan semangat, lompat-lompat oke. Tapi kalau baca firman, mempelajari firman, menggali firman nggak oke. So how do you live in the plan of God? Hari ini saya mengatakan dan mengingatkan sekali lagi. Sama seperti Abraham. Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-23. Multimedia boleh dimunculkan karena tidak ada di dalam catatan. Adakah? Itu sesuai dengan ayat Alkitab ini. Abraham percaya kepada Allah, lihat saudaraku. Dan karena imannya itulah Allah menerimanya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Siapa yang disebut sahabat Allah? Orang yang melakukan kehendak Allah. Doa saya hari ini, saya bersumpah dengan sahabat-sahabatnya Allah di tempat ini. Pemain musik, worship leader, singer boleh maju ke depan. Adakah di sini orang-orang yang melakukan kehendak Allah? Kalau firman bilang enggak boleh it is.
Jangan didiskon. Tapi kan. Nanti resiko tanggung penumpang Bapak Ibu. Nah orang udah dikasih tahu kok. Ada ayatnya. Hendaklah engkau menjadi pasangan yang sepadan, seimbang, seiman. Kalau masih tanya, boleh nggak pastor? Resiko tanggung penumpang. Alkitab ngomong, janganlah engkau berhutang apapun. Boleh nggak pastor? Loh, sangat banyak saudaraku, sangat banyak. Pelajari firman itu satu persatu and then you know what I mean. Saudara akan tahu. Ketika saudara melanggar itu, resiko tanggung penumpang, jangan salahkan Tuhanmu. Karena dia udah kasih batasannya, rambu-rambunya udah ada kok. Satu demi satu udah disusun sama Tuhan. Lakukan ini maka engkau begini-begini. Kalau engkau enggak melakukan ini maka begitu-begitu. Senggol kiri kanan, baca Alkitabmu. Balik-baliknya ke situ ya Bapak Ibu ya. PR yang banyak orang Kristen belum melakukan. Tapi saudara akan amazed. Karena hari-hari ini saya sedang mendidik anak saya Bapak Ibu. Anak saya juga bertanya kepada saya, Mom, how can I, maksudnya Mom sering dengar suara Tuhan, bagaimana aku bisa dengar suara Tuhan? Saya katakan pada anak saya, Non, sabar ya, dimulai dari rajin baca Alkitabmu dulu. Tiap hari dia terus baca tuh, tiap hari. Itu sebabnya butuh pendampingan orang tua Bapak Ibu. Karena ketika mereka baca ayat Alkitab, anak saya yang paling kecil saudara, selalu setiap malam kalau saya udah teler dan capek dan saya ngomong, Jen besok aja ya. Dia ngomong, no mami, Mom I wanna read the Bible kata dia. Aku mau baca Alkitab, habislah saya pikir. Saya bilang sama anak saya, baca sendiri. No mami, it's different katanya. Disitulah ketika bonding antara anak dan orang tua tercipta Bapak Ibu. Engkau bisa menceritakan kepada mereka hal-hal yang bukan hanya sesuai dengan logos yang tertulis. And then suddenly, saya tanya sama Jen, why, kenapa kamu nunggu Mom untuk baca? Somehow kalau Alkitab itu dibaca sama Mom, beda katanya. Because then suddenly it becomes a rhema word. Dia mulai berjalan, dia mulai ngerti. And then suddenly dia mulai belajar. Oh itu yang Tuhan mau. Oh itu yang Tuhan gak mau. Oh Tuhan gak suka kalau aku begini. Oh Tuhan maunya aku begitu. Sorry ya Bapak Ibu, senggol lagi kiri kanan. Gak bisa di skip. Start reading your Bible. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus.